Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Rahma Fadila dengan 3 NIM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelembagaan sebagai tugas UAS, yaitu tentang peran kelembagaan pertanian dalam menciptakan kesejahteraan petani di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan ini merupakan daerah agraris sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, terutama pada budidaya padi sebagai komoditas utamanya. Wilayah ini memiliki sekitar 46% lahan yang sesuai untuk pertanian padi, sehingga menjadi salah satu daerah strategis untuk pengembangan usaha tani. Namun, meskipun memiliki potensi besar, para petani di Bangkalan menghadapi berbagai tantangan yang serius. Di antaranya yaitu efisiensi usaha tani yang rendah, tingginya biaya produksi dibandingkan hasil yang diperoleh membuat pendapatan petani rata-rata hanya sebesar 1.200.000 per bulan, jauh di bawah standar UMR Kabupaten Bangkalan yaitu sebesar 1.800.000. Yang kedua yaitu kondisi lahan yang tidak optimal. Sebagian besar petani bekerja di lahan kering yang kurang subur dan rentan terhadap degradasi. Hal ini menyebabkan hasil pertanian sering fluktuasi. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal. Masih banyak petani yang belum mampu mengadopsi teknologi modern karena keterbatasan pengetahuan, modal, akses terhadap sumber daya pendukung. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat kesejahteraan petani di Bangkalan masih menjadi tantangan besar, sehingga hal tersebut perlu adanya lembaga yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Maksud dari kelembagaan di sini yaitu kelembagaan dapat diartikan sebagai sistem hubungan sosial yang terorganisasi, mencakup nilai norma, aturan, yang membimbing interaksi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Dalam konteks pertanian, kelembagaan mencakup organisasi atau mekanisme seperti kelompok tani, koperasi, penyuluh, dan lembaga pemerintah yang mendukung petani dalam menjalankan usaha tani tersebut. Kelembagaan tidak hanya merujuk pada entitas formal, tetapi juga mencakup praktik sosial, jaringan kerja, dan struktur yang membantu petani mengakses sumber daya seperti modal, informasi, teknologi, serta pasar. Dengan kelembagaan yang kuat, petani dapat bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta kesejahteraan mereka. Yang kedua yaitu ada teori kelembagaan. Yang pertama, teori kelembagaan agribisnis. Pada teori ini mengkaji peran kelembagaan dalam sistem agribisnis yang mencakup subsistem hulu, usaha tani, hilir, dan pendukung. Pada subsistem hulu, kelembagaan seperti koperasi menyediakan akses terhadap input produksi seperti benih dan pupuk. Subsistem usaha tani berfokus pada pengelolaan lahan dan produksi pertanian yang didukung oleh kelompok tani. Sementara itu, subsistem hilir melibatkan pengelolaan hasil panen menjadi produk yang bernilai tambah seperti pembuatan beras kemasan. Kelembagaan pendukung seperti penyuluh pertanian membantu meningkatkan keterampilan dan produktivitas petani. Teori ini menunjukkan bahwa sinergi antara subsistem ini diperlukan untuk menciptakan keberlanjutan agribisnis dan kesejahteraan petani. Yang kedua yaitu ada teori modal sosial. Teori ini menekankan pentingnya elemen sosial seperti kepercayaan, jejaring sosial, dan norma terorganisasi dalam mendukung kolaborasi antar individu maupun kelompok. Modal sosial berperan sebagai landasan bagi kerjasama yang efektif dalam komunitas petani. Misalnya, kepercayaan antara petani dan koperasi mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok seperti pemasaran hasil pertanian secara kolektif. Jejaring sosial yang terjalin melalui kelompok tani juga memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani. Teori ini menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dalam kelembagaan dapat memperkuat kapasitas petani untuk menghadapi tantangan bersama. Yang selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Dalam artikel tersebut dapat dihasilkan bahwa pembahasan tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan pertanian di Kabupaten Bangkalan seperti kelompok tani, koperasi, dan lembaga penyuluhan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani.
Kelompok tani membantu petani bekerja sama berbagai pengetahuan dan mengakses pelatihan, sementara koperasi memfasilitasi pengadaan. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Pada artikel tersebut diketahui bahwa dalam pembahasan menunjukkan bahwa kelembagaan pertanian di Kabupaten Bangkalan seperti kelompok tani, koperasi, dan lembaga penyuluhan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Kelompok tani membantu petani bekerja sama sebagai berbagai pengetahuan dan mengakses pelatihan, sementara koperasi memfasilitasi pengadaan sarana produksi dengan harga terjangkau pemasaran hasil secara aktif untuk meningkatkan daya tawar dalam pasar. Lembaga penyuluhan memberikan dampingan teknis dan edukasi tentang teknik budidaya modern yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi pupuk dan alat pertanian modern membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Namun, di lain itu ada tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya adopsi teknologi, dan infrastruktur yang kurang memadai perlu diatasi untuk memaksimalkan dampak kelembagaan dalam meningkatkan kualitas hidup petani. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.